Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pagi ini masih bisa berjamaah di masjid kita, Masjid Al-Muttaqin. Mudah-mudahan kita menjalankan dengan ikhlas karena Allah, karena amal yang diterima syaratnya harus ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Jadi Allah tidak memerintahkan menjalankan agama ini kecuali dengan ikhlas, betul-betul kita jalankan karena Allah, tidak ada motif-motif yang lain selain mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, pagi ini saya akan membacakan satu hadis yang pendek. Ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu tentang ahlul ma'ruf fid dunya, ahlul ma'ruf fil akhirah. Pelaku kebaikan di dunia adalah pelaku kebaikan di akhirat. Haddatsana Ali bin Abi Hashim qala haddatsani Nusair bin Umar bin Yazid bin Qabisah bin Yazid al-Asadi an fulanin qala sami'tu Burmah bin Laits bin Burmah annahu sami'a Qabisah bin Burmah al-Asadi qala kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah wa ahlul munkar fid dunya hum ahlul munkar fil akhirah. Hadis sahih li ghairihi, akhrajahu Ibnu al-Athir fi Usdil Ghabah wa akhrajahu Hafidh bin Ithaf fi Musnad Anas bi ziyadatin fi awwalihi wa akhirih. Dari Burmah bin Laits bin Burmah, namanya Burmah bin Laits bin Burmah, bahasanya dia berkata, bahasanya dia mendengarkan Qabisah bin Burmah al-Asadi yang mengatakan kuntu 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'tuhu yaqul, kemudian aku mendengar beliau berkata, ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Pelaku kebaikan di dunia adalah mereka pelaku kebaikan di akhirat. Wa ahlul munkar fid dunya hum ahlul munkar fil akhirah. Dan pelaku kemungkaran di dunia hum ahlul munkar fil akhirah. Mereka adalah pelaku kemungkaran di akhirat. Para jemaah sekalian, orang yang melakukan kebaikan
akan dicatat sebagai orang baik. Jadi orang yang selalu melakukan kebaikan di dunia akan dicatat sebagai orang yang baik di akhirat. Sebaliknya, pelaku kemungkaran di dunia maka akan dicatat sebagai pelaku kemungkaran di akhirat. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini adalah orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia akan dibalas dengan kebaikan. Ya, dibalas dengan kebaikan di akhirat. Sedangkan orang-orang yang melakukan keburukan atau kemungkaran akan dibalas dengan balasan yang setimpal dengan keburukannya. Jadi ada yang perlu kita pahami di dalam hadis ini. Yang pertama adalah ahlul ma'ruf. Ya, ahlul ma'ruf itu apa? Atau siapa ahlul ma'ruf itu? Ahlul ma'ruf itu adalah orang-orang yang cinta kepada kebaikan, selalu berupaya untuk berbuat baik. Nah, perbuatan baik di sini adalah perbuatan baik menurut Allah, bukan perbuatan baik menurut manusia. Jadi yang dimaksud dengan al-ma'ruf yaitu kullul khair. Segala kebaikan itu disebut dengan al-ma'ruf. Ya. Segala kebaikan itu adalah al-ma'ruf. Nah, tentu kebaikan di mata Allah atau kebaikan di sisi Allah, bukan kebaikan menurut pandangan manusia. Karena kebaikan menurut pandangan manusia itu belum tentu baik menurut pandangan Allah. Banyak kita itu yang memandang baik sesuatu, tetapi ternyata tidak baik, ya, di dalam pandangan Allah. Ya. Misalnya ada orang yang memberikan manfaat kepada orang lain, ya, kita pandang itu baik. Tapi kalau orang yang memberikan manfaat itu tidak beriman, ya itu bukan perbuatan yang baik. Karena kebaikan menurut Allah itu adalah perbuatan yang diperintahkan, ya, dan orang yang melakukan itu didasari oleh iman kepada Allah. Maka ada orang yang bertanya, Ustaz, kalau ada orang yang memberikan banyak manfaat tetapi dia tidak beriman itu bagaimana? Ya, amalnya tidak mendapatkan balasan walaupun manfaatnya besar sekali. Coba kalau kita lihat penemu listrik. Siapa penemu listrik? Thomas Alva Edison, ya. Itu sejak dia menemukan listrik itu luar biasa itu kegunaannya bagi manusia. Orang bisa melakukan apa saja karena ditemukan listrik. Tapi Thomas Alva Edison ini tidak beriman, maka amalnya ini tidak akan dibalas dengan kebaikan. Padahal menurut manusia, itu sangat bermanfaat, baik. Ya, itu contohnya. Maka di dalam hadis yang lain, ketika Nabi ditanya oleh seseorang, ayul a'mal, ya, khair, ayul a'mal khair, apa amal yang paling baik? Kata Nabi, imanun billah, yaitu beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah. Lalu apa lagi? Setelah itu wajihadun fi sabilillah, dan jihad fi sabilillah. Jadi iman dulu baru jihad. Ya. Dulu ada orang-orang kafir itu yang ikut jihad dengan Nabi. Ikut jihad bersama pasukan Muslim.
juga membunuh orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir ikut jihad bersama Nabi, ya, dalam barisan Nabi, dia membunuh orang-orang kafir. Ya, apakah sama dengan sahabat? Tidak sama. Karena sahabat berjihad karena Allah. Sedangkan orang kafir itu berjihad tidak didasari oleh iman kepada Allah. Orang kafir yang ikut berjihad dengan Nabi itu hanya ingin mendapatkan manfaat, mendapatkan perlindungan atas dirinya. Nah, ini tentu beda. Nah, karena itu iman kepada Allah ini adalah landasan, ya, landasan atau syarat amal kita itu diterima dan mendapatkan pahala kebaikan yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu al-ma'ruf, ya. Jadi orang yang melakukan kebaikan itu hendaknya terus, ya, terus melakukan kebaikan, walaupun kebaikannya itu sedikit. Ya, kalau kebaikan yang sedikit itu terus dilakukan sampai mati, ya, insya Allah dia akan menutup hidupnya itu dengan kebaikan itu. Ya, jadi kebaikan yang dawam, gitu ya, yang kontinu, itu harus terus menerus dijaga. Jadi ahlul ma'ruf itu orang yang selalu melakukan kebaikan, terus tidak mandek, ya, tidak mandek. Jadi jangan mengatakan misalnya, ya saya puasa, tapi itu dulu, sekarang sudah tidak lagi. Atau ya saya dulu sering itu memberi sedekah ke masjid, tapi sekarang sudah tidak lagi. Nah, itu namanya bukan ahlul ma'ruf. Ahlul ma'ruf itu terus kontinu sampai mati, ya. Sama dengan ahlul Quran. Ahlul Quran itu tidak sama dengan hafidh Quran. Kalau hafidh Quran itu orang yang menghafal Quran atau penghafal Quran. Tapi ahlul Quran itu orang yang melaksanakan Quran. Hafidh Quran belum tentu melaksanakan Quran. Tapi ahlul Quran, walaupun dia tidak hafidh, tapi dia selalu mendasarkan perbuatannya itu kepada Al-Quran. Itu namanya ahlul Quran. Nah, sama dengan itu, ini adalah ahlul ma'ruf. Dia bukan hanya sekedar mengetahui, oh ini yang benar, ini yang tidak benar, ini yang keliru. Bukan sekedar mengetahui, tapi dia pelaku. Namanya ahlul ma'ruf itu pelaku kebaikan atau praktisi kebaikan. Ya, jadi real dengan perbuatan yang konkret, itu pelaku kebaikan atau disebut dengan al-ma'ruf dalam hadis ini. Ya, ahlul ma'ruf. Ya, ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Jadi pelaku kebaikan atau praktisi kebaikan di dunia akan diganjar dengan kebaikan yang berlipat di akhirat. Jadi ayat ini senada dengan hadis ini senada dengan ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, ya, barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji sawi, ya kecil, melakukan kebaikan yang kecil, ya rohu, maka dia akan melihat apa maksudnya? Melihat balasan Allah besok di akhirat. Ya, kebaikan yang kecil itu akan mendapatkan balasan yang berlipat di akhirat. Nah, itu sama dengan hadis tadi itu. Kemudian sebaliknya, wa ahlul munkar fid dunya hum ahlul munkar fil akhirah. Al-munkar itu apa? Al-munkar adalah kullu ma qabbahu Allah fi syar'i. Ya. Al-munkar adalah
semua yang dipandang buruk oleh Allah itu namanya al-munkar. Semua yang dipandang buruk. Ya, jadi larangan itu semuanya buruk. Perintah semuanya baik. Karenanya ada kaidah yang dibuat bagaimana kaidahnya itu? Semua haitsu ma yakunu syar'u takunul maslahah. Ya. Di mana ada syariat, disitulah ada maslahat. Ya, di mana ada syariat, di mana ada perintah, maka disitulah ada maslahat. Ya. Nah, semua yang mungkar itu adalah semua yang dipandang buruk, dipandang jelek, dipandang tidak terpuji oleh Allah. Maka semua yang diharamkan oleh Allah itu adalah mungkar. Ya, semua yang diharamkan Allah adalah kemungkaran sehingga harus dijauhi. Ya, supaya kita tidak disebut orang yang di dalam hadis ini yaitu ahlul mungkar. Ahlul mungkar itu orang yang selalu berbuat buruk, melakukan kemaksiatan itu kontinu. Jadi kalau tadi itu setia pada kebaikan, ini yang ahlul mungkar ini adalah setia kepada kemungkaran, setia kepada kemaksiatan. Ya, jadi kalau orang sudah melakukan dosa, sering melakukan dosa, maka dia disebut ahlul mungkar. Ya, dalam hidupnya itu yang dilakukan itu dosa sampai dia mati. Nauzubillah min dzalik. Ya, sampai mati. Maka kalau menilai orang itu jangan pas matinya, karena cara mati itu lain-lain. Ada 1001 cara orang meninggal itu. Kalau sudah datang ajalnya itu, ya ada yang lagi duduk datang ajal meninggal. Ada yang lagi sholat datang ajal meninggal. Ada yang lagi jagongan datang ajal meninggal. Ada yang sakit, ada yang sehat meninggal. Kalau mau melihat itu beberapa hari sebelum meninggal. Ya, beberapa hari sebelum meninggal, apakah dia melakukan kebaikan atau justru melakukan keburukan? Ya. Kalau itu kebiasaannya, maka insya Allah Allah itu akan mematikan orang itu sesuai kebiasaannya. Maka harus dibiasakan melakukan kebaikan. Beberapa waktu yang lalu itu ada di masjid itu ada orang yang sujud, ya sujud kemudian tidak bangun, tetap masih di dalam sujudnya dan tidak ruku, meninggal di dalam sujud, tidak ruku. Setelah saya cari-cari ini kenapa kok tidak ruku ya? Ternyata sujud itu adalah posisi yang paling seimbang, sujud. Ya, makanya jangan kalau sholat sendiri jangan susu mengangkat dari sujud. Lama sujud tidak apa-apa kalau sholat sendiri, dan kalau imami ya jangan lama-lama sujudnya. Nanti yang punya penyakit itu bisa geliam gitu. Itu posisi yang paling seimbang itu adalah pada saat sujud. Walaupun dia meninggal pada saat sujud. Tapi jangan menjustifikasi orang ketika meninggal kecelakaan misalnya, terus kemudian dia bukan orang baik, tidak. Karena cara Allah matikan seorang itu macam-macam. Ya. Jadi belum tentu. Ya. Ada sahabat paman Nabi itu siapa? Hamzah. Itu meninggal dalam keadaan syahid, itu dimutilasi ya oleh siapa? Wahsy atas perintah Hindu itu. Hamzah itu dibelah, itu dadanya dibelah, hatinya itu tidak ada, itu hatinya dimakan, diambil dimakan ya. Jadi hidungnya itu hilang pada waktu banjir tahun berapa itu, maka baru-baru saja
itu ada jenazah itu kemudian semua kok dia muncul gitu. Kemudian para ulama ini berkumpul, ini jenazahnya Hamzah ini masih meneteskan darah sampai sekarang, masih meneteskan darah segar ya, darah segar masih menetes darah. Kemudian diletakkan itu jenazahnya Hamzah ya. Jadi seperti itu. Jadi belum tentu orang yang meninggal biasa-biasa saja ya dikatakan orang baik, misalnya husnul khotimah, belum tentu. Dan lihat itu sebelum meninggal itu track recordnya seperti apa ya, track recordnya seperti apa. Jadi ada orang yang meninggal baik-baik ternyata dia ahlul munkar ya. Nah ini menjadi motivasi ya bagi kita supaya kita ini mendawamkan kebaikan. Kalau kita sudah bisa bersedekah misalnya, ya terus itu sedekah itu sampai meninggal. Kalau kita itu bisanya puasa misalnya Senin Kamis, puasa sunnah itu ya lanjut itu. Jangan dulu saya itu rajin Senin Kamis, sekarang sudah tidak ya, jangan begitu, terus lanjutkan Senin Kamis. Jangan disusul puasa Daud ya, tapi kalau sudah Senin Kamis sudah apa? Sudah continue, sudah dawam, baru ditambah puasa Daud. Nah, begitu terus. Jadi yang amal kebaikannya sudah kita lakukan terus itu, jangan berhenti. Karena itu nanti akan menjadi kebiasaan kita. Ya, sholat di masjid 5 waktu, ya terus itu. Menunggu sholat wajib, ya sebelum adzan sudah datang ke masjid, itu kan pahalanya besar tuh, menunggu waktu sholat. Ya terus itu, terus. Ya mungkin bagi yang sudah pensiun, nah itu bisa ya, amal itu dilakukan menunggu waktu sholat di masjid, duduk di masjid zikir ya sambil menunggu datangnya waktu sholat. Itu luar biasa juga. Menjaga wudhu, nah menjaga wudhu itu luar biasa juga ya. Menjaga wudhu itu fadilahnya juga luar biasa. Maka kalau sudah bisa melakukan itu, maka teruslah, jangan berhenti ya sampai akhir kehidupan kita, agar kita dicatat sebagai orang yang ahlul ma'ruf. Ahlul ma'ruf. Insya Allah kita ini jangan sampai ya menjadi ahlul munkar. Nauzubillah min dzalik. Kita minta kepada Allah supaya bisa menghentikan perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya. Karena di dalam hadis sebelumnya itu dikatakan, Nabi ditanya itu, amal apa yang baik? Nabi tadi menjawab, imanun billah wa jihadun fi sabilihi. Wakila, kemudian Nabi ditanya lagi, fa ayyur riqab afdal? Ya, budak mana yang utama? Kata Nabi, aghlaha samana wa anfasuha inda ahliha, yaitu budak yang mahal, yang paling istimewa bagi tuannya. Itu kata Nabi. Qala afara'aita in lam astati' ba'dal amal. Ya. Setelah itu apalagi? Qala tu'inul dhayi'an, yaitu menolong orang yang lemah. Kalau itu tidak bisa, ya. Kalau itu tidak bisa, bagaimana? Kata Nabi, tada'un nas minasyarri, yaitu engkau meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Jadi kalau tidak bisa melakukan kebaikan, hentikanlah keburukan, kurangi keburukan. Kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan, kurangi keburukan ya. Jadi hal-hal yang jelek, yang buruk, kita ini kan bukan orang yang sempurna, bukan orang yang terus bisa melakukan kebaikan ya. Kadang-kadang kita ini melakukan kejelekan ya, melakukan hal-hal yang dilarang ya. Kadang-kadang hati kita ini juga sulit untuk mengontrol hati kan.
Ada orang misalnya hati kita begitu. Nah ini tidak boleh nih, ya, menilai orang yang berasumsi orang itu, padahal kita tidak tahu yang sebenarnya. Nah itu kadang-kadang terjadi. Maka kalau itu terus, ya itu harus dihentikan, harus berusaha untuk diminimalisir. Ya. Kita ini memang tidak bisa, tidak melakukan dosa itu tidak bisa, karena kita tidak maksum. Ya, tapi ketika kita melakukan dosa, kita segera sadar, minta ampun pada Allah dan mengurangi keburukan-keburukan itu. Ya, harus ada upaya. Itu yang dinilai oleh Allah itu adalah upayanya, berupaya mengurangi. Memang tidak akan bisa habis, ya, tidak akan bisa habis karena kita ini manusia biasa. Kalau Nabi itu mau melakukan dosa, itu ditegur oleh Allah, ditegur dulu. Jadi belum melakukan sudah ditegur. Maka kalau manusia biasa itu ketika dia melakukan berniat baik itu sudah dicatat oleh Allah, dicatat dengan kebaikan. Belum dilakukan. Kalau dilakukan maka dicatat lagi, ya, kebaikannya. Tapi ketika kita berniat buruk, itu sudah dicatat oleh Allah, niatnya dicatat. Kalau dia tidak melakukan keburukan, maka diberi kebaikan oleh Allah. Bayangkan ya, maha murahnya Allah. Jadi kalau kita berniat buruk, itu dicatat ya. Wah ini, misalnya dicatat oleh Allah. Kalau dia tidak jadi melakukan itu, maka diberi kebaikan. Nah, diberi satu kebaikan. Nah, makanya kadang-kadang kita itu niat itu kadang-kadang niat jelek gitu, ya, niat jelek. Tapi ketika berniat itu, wah nanti jangan-jangan ini ada jadi. Nah, tidak jadinya itu, tidak jadi melakukan keburukan itu diberikan kebaikan oleh Allah. Dicatat satu kebaikan. Nah, karena itu di dalam hadis itu Nabi mengatakan kalau tidak bisa melakukan kebaikan itu, ya, tada nasa minasyarri, ya, dia meninggalkan keburukan, fa inna shadaqatun, ya, karena meninggalkan keburukan itu adalah sedekah, tasaddaqu biha ala nafsika, ya. Jadi meninggalkan keburukan itu adalah sedekah yang dia sedekahkan, dia sedekahkan untuk jiwanya. Nah, jadi itu jangan dikira meninggalkan keburukan adalah sedekah untuk dirinya sendiri. Nah, itu jadi luar biasa kan, kita berislam ini luar biasa, ya. Allah Subhanahu wa taala dengan maha pemurahnya itu betul-betul menginginkan hambanya itu menjadi hamba-hamba yang ahlul ma'ruf, bukan ahlul munkar. Jadi ahlul ma'ruf itu diberikan balasan berlipat ganda, tetapi ahlul munkar diberikan balasan yang setimpal, tidak diberatkan, ya, tapi balasannya itu setimpal. Ya, kalau kemungkarannya kecil, ya balasannya kecil, siksanya kecil. Kalau kemungkarannya besar, ya siksanya besar, tidak dilipat gandakan. Tapi kalau kemakrufan atau kebaikan, pahalanya dilipat gandakan. Nah, itu yang harus kita yakini betul, bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Ya, mari kita senantiasa muraqabah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dari berbagai macam kemaksiatan, karena zaman kita ini zaman apa ngarani Pak Hakim, zaman edan. Ya, zaman edan ini orang sudah tidak tahu standar baik buruk, itu sudah tidak tahu. Ya. Jadi semakin sedikit orang yang melakukan kebaikan. Kenapa? Karena kemaksiatan itu sudah merajalela. Kalau sesuatu itu sudah merajalela, maka itu dianggap benar. Ya, dianggap benar. Korupsi sudah dianggap biasa, ya. Padahal itu kan
mencuri, ya, suap sudah dianggap biasa, ya, padahal itu adalah dosa, ya, dan lain-lain. Semuanya sudah dianggap biasa. Larangan-larangan Allah itu sudah dianggap biasa. Membunuh, ya, sudah dianggap biasa. Kenapa? Ya karena itu, ya, orang yang membunuh itu ya bisa bebas, ya. Ya, tapi dia tidak akan bebas di akhirat, ya. Kelakuan membunuhnya, kemaksiatannya itu akan dibalas di akhirat. Nah, itu yang harus kita waspadai. Mudah-mudahan kita ini senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berdoa supaya kita diberi predikat sebagai ahlul ma'ruf. Insyaallah Allah akan menjaga kita. Ya, dengan jalan tadi itu kita berusaha mendekat kepada Allah. Saya kira ini satu hadis yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.